Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di webinar TS pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Yuli Asmala Kurnia SPD MA dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelum memulai webinar pada pagi hari ini, saya selaku host akan membacakan peraturan. Peraturan yang pertama, kepada peserta webinar, pada saat materi disampaikan dimohon untuk menghidupkan kamera dan memute suara. Peraturan yang kedua, jika para peserta ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan kelompok dan mengetik pertanyaan di kolom chat. Baiklah, langsung saja selanjutnya rangkaian acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator, kepada Saudara Ferdi Pangestu. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada host kita pada pagi hari ini, Septiani Indari, yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Oke, baiklah, untuk selanjutnya izinkan saya menyapa Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Yuli Asmala Kurnia, SPD MA, selaku dosen penguji mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-temanku yang berbahagia. Langsung saja, di era modern sekarang ini, kebanyakan remaja tidak bisa menggunakan tutur bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahkan, kebanyakan mereka lupa akan gimana sih sejarah bahasa Indonesia itu. Untuk itu, marilah kita dengarkan pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Farhan Putra Pratama. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan CV lengkap beliau. Baiklah, saya akan membacakan CV lengkap dari Muhammad Farhan Putra Pratama. Nama Muhammad Farhan Putra Pratama, tempat dan tanggal lahir Palembang, tanggal 1 Januari 2003, asal sekolah SD Negeri 22 Talang Kelapa, SMP Negeri 41 Palembang, SMA Negeri 21 Palembang. Baiklah. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Farhan Putra Pratama. Kepada Farhan, kami persilakan. Maaf Bu, sebelumnya sinyal safety agak gangguan, jadi ini. Tapi bisa mentransfer atau menjadikan teman satu timnya kelompok. Siapa tahu teman satu timnya ada yang bagus sinyalnya.
Sebentar ya, Bu. Siapa host? Kok Ayu Pandini yang host, bukannya Septi? Kalau seandainya hostnya mau diganti ke Septi, Ayu Pandini silakan mentransfer hostnya itu ke Septi. Ferdi deh. Itu Ayu Pandi tolong transferkan hostnya kepada Ferry Pangestu aja. Sudah di Septi. Langsung ke Ferdi, Ayu. Mohon maaf atas kendalanya. Sebentar. Baiklah, kepada Saudara Farhan, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah. Terima kasih kepada host sudah memberikan waktunya. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu, yaitu bahasa yang dipakai yaitu bahasa Melayu Riau. Dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera Selatan peninggalan kerajaan, prasasti tersebut diantaranya dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka, Palembang tahun 683 Masehi dan Kota Kapur Berangka, Jambi tahun 688 Masehi, di Talang Tua Berangka, Palembang tahun 684 Masehi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata Sanskerta sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara. Yang kedua, proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad 20, pemerintah kolonial Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Pada tanggal 25-28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budiawan. Yang ketiga yaitu perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan Republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Hofusian. Ejaan Republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947 dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada waktu itu yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Suwandi. Yang keempat
yaitu ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk membaharui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Konsep ejaan pembaharuan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Contohnya yaitu gabungan konsonan di J diubah menjadi J7 dan gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya ada salah-salah kata saya, mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pematerinya dari Saudara Muhammad Farhan Putra Pratama. Selanjutnya, pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Ahmad Yufli Hernanda. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan CV lengkap beliau, yaitu nama Ahmad Yufli Hernanda, tempat tanggal lahir Palembang, 18 Januari 2002. Asal SD 114 Palembang, SMP Negeri 27 Palembang, asal SMA Negeri 18 Palembang. Baiklah, untuk Saudara Yufli, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yufli Hernanda, selaku dari kelompok 4, ingin melanjutkan dan menyampaikan materi yang telah dibaca dari Saudara Muhammad Farhan Putra Pratama. Materi yang akan saya bacakan tersebut adalah ejaan Melindo. Ejaan Melindo Melayu Indonesia merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Rumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun, ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa-masa itu terjadi konfrontasi antar negara kita, Republik Indonesia dengan pihak Malaysia. Ejaan baru. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo. Para pelaksananya pun di samping terdiri atas Panitia Ejaan LBK, dan itu juga Panitia Ejaan dari Malaysia. Panitia tersebut berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia itu bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 62 sampai 67 yang diputuskan pada tanggal 19 September 1967. Ejaan yang disempurnakan. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1972 diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Ejaan baru bahasa Indonesia yaitu PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Zaman terus berkembang, teknologi terus berkembang, dan bahasa pun terus menyesuaikan perubahan. Masyarakat yang kritis terus mendesak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk segera merevisi pedoman ejaan yang disempurnakan, sehingga muncul PUEBI sebagai bentuk jawaban atas kritikan yang diterima. Selanjutnya, ejaan yang disempurnakan berubah menjadi EBI sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 silam. Penambahan huruf vokal dipotong. Pada EYD, huruf dipotong hanya 3, yaitu A, I,
A, U, dan OI. Sedangkan pada EBI, huruf dipotong ditambah 1, yaitu EI. Penggunaan huruf kapital pada ejaan yang disempurnakan tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan. Sedangkan dalam EBI, unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. Oke, itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada moderator. Pada moderator, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih dari Saudara Yufli. Baiklah, selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan kepada peserta. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, dimohonkan untuk seluruh peserta agar menghidupkan kameranya. Apakah para peserta masih semangat? Masih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan melalui via chat yang akan dijawab oleh Saudari Iin Evelia kepada Iin. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iin Evelia Susanti, akan menjawab pertanyaan dari Ayu, yaitu berikan contoh kalimat yang menggunakan gabungan konsonan TJ pada ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan sendiri merupakan suatu yang direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Misalnya, gabungan konsonan atau TJ diubah menjadi TS. Contohnya, Tejunami menjadi tsunami dan Tejuma menjadi Suma. Terima kasih. Apakah saudara itu telah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah saya sudah puas. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf Bu, apakah waktunya sudah hampir 20 menit atau belum? Hah?
Oh, ya sudah tutup ya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Wih, pinjam itu materi itu. Baiklah, kesimpulannya itu bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu negara ini. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru. Kosakata baru dan terus berkembang sampai saat ini. Baiklah, itulah kesimpulannya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host kita, Septiani Indriati. Terima kasih kepada moderator, pemateri, dan para peserta webinar pada pagi hari ini. Saya selaku host mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 ya? Iya, tampillah kamu. Siap. Tapi yang jadi hostnya. Maaf Bu, mic Ibu nggak kedengaran Bu. Oh, oke. Terima kasih sudah mengingatkan. Berarti Ibu tadi ngomong nggak ini ya. Ya oke. Ferdi. Ketemu, oh, lega ya kayaknya itu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bu. Oke, Ferdi, tolong dijadikan Ibu. Tolong Ibu dijadikan host kembali. Septi Bu yang megangnya sudah Bu. Oh, aku lagi. Setelah Ferdi. Belum berakhir ini loh Ferdi. Iya Bu, sebentar Bu. Laptop Ferdi nge-lag Bu. Nah, ini dia. Sudah Bu. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 4, Ibu izinkan jika kalian ingin keluar dari Zoom, silakan. Terima kasih Bu. Ya, file yang harus dikirimkan jangan sampai terlupa dan jangan lupa absen. Oke, kelompok 5, silakan minta kelompok 1 untuk segera join ke Zoom. Terima kasih Bu. Iya. Kelompok 4 yang keluar, bukan kelompok kamu.